Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya akan menjelaskan secara singkat materi yang dibawakan oleh dosen pada waktu PKKMB. Hari pertama yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021, materi pertama tentang organisasi kemahasiswaan Akademi Kebidanan Buton Raya yang dibawakan oleh Ibu Asmiati Hajira, SST MKEP. Salah satu contoh organisasi kemahasiswaan Kebidanan Buton Raya yaitu SEMA atau Smart Mahasiswa. SEMA didirikan pada tanggal 20 Mei 2010, didirikan di Kota Bau-Bau dan berkedudukan di Akademi Kebidanan Buton Raya. SEMA memiliki lambang mahkota berbentuk oval dan ibu yang mengandung bayi. Kemudian lanjut ke materi kedua, yaitu bela negara dan pencegahan terorisme yang dibawakan oleh Ibu Yuniar. Bela negara merupakan pembentukan suatu karakter pemuda atau sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara. Dasar bela negara salah satunya cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban bagi negara, bagi bangsa dan negara. Kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemudian lanjut ke materi penanggulangan terorisme Indonesia. Indonesia berada di peringkat ke-37 tentang terorisme dan jalan suatu pencegahan, yaitu menggunakan sosial media dengan bijak dan benar. Berhubungan dengan menggunakan media sosial dengan bijak dan benar, Ibu Yuniar telah menjelaskan tentang 5 etika bersosial media, yaitu 1. Memilih dan memilah sebelum memosting. Artinya kita harus berhati-hati dalam menggunakan atau memosting segala hal yang tentang data-data pribadi kita atau pribadi orang lain. Kedua, memiliki sikap kritis dan berpikir dan diperhatikan dengan baik sebelum di-sharing. Ketiga, apresiasi sumber yang valid, yang tidak menyinggung atau tidak menyakiti perasaan orang lain. Kelima, buat akun sosial media dengan jelas. Kemudian lanjut di hari kedua pada tanggal 27 Agustus 2021, materi pertama yang dibawakan oleh Ibu Ika Lestari Salam, SST MKEP. Ibu menjelaskan tentang administrasi D3 Kebidanan Buton Raya, membahas tentang semua biaya administrasi selama perkuliahan di Akademi Kebidanan Buton Raya dan dengan tata cara menemui atau memasuki ruang dosen dan tata cara mengisi KRS. Kemudian lanjut ke materi kedua yang dibawakan oleh Kakak BNN, yaitu ada Kakak Rina, ada Kakak Rika, Kakak Saiful, dan Kakak Azhar. Mereka menjelaskan tentang bahaya narkoba. Jadi sebaiknya kita menjauhi yang namanya narkoba. Dan kepanjangan dari narkoba ialah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotika itu sendiri bersifat merendahkan nyeri dan mempunyai beberapa golongan, yaitu golongan 1, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun.
kecuali keperluan penelitian. Kedua, boleh digunakan sesuai undang-undang dan resep dokter. Psikotropika bersifat seperti obat penenang, bisa mengubah sifat atau kepribadian seseorang. Cara kerja narkotika itu sendiri, satu, depresan atau depresan itu menurunkan daya pikiran serta kondisi badan. Kedua, ada stimula merangsang fungsi tubuh dan menguatkan gairah serta kesadaran. Ketiga, ada halusinasi atau yaitu mengubah persepsi atau meningkatkan halusinasi. Lanjut ke materi ketiga yang dibawakan oleh Ibu Razia SSTMKEP. Ibu menjelaskan tentang materi pencegahan dan penanggulangan plagiarisme. Plagiat adalah suatu pengambilan data atau hasil karya orang lain yang menjadikan seolah-olah itu hasil karyanya sendiri. Objek plagiarisme ini mengarah kepada ide, kata-kata, konsep, kalimat, data, dan benda-benda lainnya. Tindakan plagiarisme pada penulisan karya ilmiah ada sanksinya berdasarkan Permadikasi tahun 2010 nomor 17. 5. Etika penulisan karya ilmiah. 1. Mengikuti petunjuk bagi penulisan GFA. 2. Tindakan menggunakan data dan hasil olah secara berulang tanpa acuan dan ketiga, melakukan tujuan langsung dari sumbernya. 4. Menganalisis semua sumber acuan di daftar pustaka. 5. Tindakan melakukan filing atas hasil penelitian yang dibiayai pihak lain. Kemudian lanjutkan materi keempat, yaitu yang dibawakan oleh Ibu Dian Mardianti. Ibu Mardianti menjelaskan tentang persiapan mahasiswa dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru. Revolusi industri ditandai dengan adanya kecerdasan buatan atau artificial oral subter, komputer, rekayasa, genetika. Tahap-tahap revolusi industri dimulai pada tahun 1800 atau 1.0, yaitu penemuan mesin uap. Kedua, pada tahun 1900 atau 2.0, yaitu penemuan listrik. Ketiga, pada tahun 2000 atau 3.0, berkembangnya inovasi teknologi informasi. Dan zaman sekarang atau 4.0, kegiatan manufaktur integritasi melalui penggangguan teknologi viral dan berdata. Kemudian lanjut di hari ketiga pada tanggal 28 Agustus 2021, materi pertama yang dibawakan oleh Pak Darmin AMK SPD MKes tentang dakwah Islam. Kemudian materi kedua yang dibawakan oleh Ibu Siti Naisa tentang organisasi profesi kebidanan. Organisasi secara umum dapat diartikan sesuatu kelompok orang dalam wadah untuk satu tujuan bersama. Ikatan Bidan Indonesia dibentuk pada tanggal 24 Juni 1951. Hasil konferensi pada tahun 1951 itu, 1. Sepakat membentuk organisasi Ikatan Bidan Indonesia sebagai satu-satunya wadah
organisasi yang merupakan wadah persatuan dan kesatuan bidan Indonesia. Kedua, pengurus besar Ikatan Bidan Indonesia, kedudukannya di Jakarta. Ketiga, di daerah dibentuk cabang dan ranting pada asuhan konferensi disebut. Telah dirumuskan tujuan IBI: 1. Menggalang persatuan dan kesatuan dan persaudaraan antara sesama bidan serta pada kaum wanita lainnya. Kedua, membina pengetahuan dan keterampilan antara anggota dalam posisi kebidanan. Ketiga, membantu pemerintah visi Ikatan Bidan Indonesia untuk mewujudkan bidan profesional berstandar global. Dan misi Ikatan Bidan Indonesia: 1. Meningkatkan kekuatan organisasi. 2. Meningkatkan peran ibu dalam meningkatkan mutu pendidikan bidan. Ketiga, pengangkatan peran ibu dalam meningkatkan mutu percaya bidan. Keempat, meningkatkan kesejahteraan anggota. Kelima, mewujudkan kerjasama dengan jajaran kerja. Berikut adalah logo Ikatan Bidan Indonesia adalah bentuk bundar diiringi dengan garis merah putih melambangkan arti persatuan abadi. Gambar dua buah delima merupakan abadi. Gambar merupakan buah yang berisi biji yang melambangkan kesuburan. Gambar dua helai daun melambangkan perempuan dan laki-laki. Bibit dengan perempuan untuk melanjutkan ke tubuhnya. Bibit gambar ular dan cawan melambangkan di mana pelayanan kebidanan harus memenuhi serta mempertahankan bibit agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Gambar dua delima yang mereka melambangkan buah delima yang sudah matang dan mengandung bibit atau benih-benih matang dan sehat sehingga dapat melanjutkan generasi yang sehat dan berkualitas. Kemudian lanjutkan materi yang dibawakan Ibu Waode Hasriati SSTMK tentang pembahasan kurikulum Akademi Kebidanan Buton Raya. Dilanjutkan dengan room tour pengenalan sarana prasarana yang ada di kampus Kebidanan Buton Raya. Kemudian materi terakhir dibawakan oleh Ibu Gusriani SSTMK tentang sharing pengalaman alumni di Kebidanan Buton Raya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.